Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Kepala Sekolah? Bapak, Alhamdulillah baik, sehat saja. ya, mari masuk ke dalam. Mari di sini. Baik Bapak Kepala Sekolah. Jadi tujuan saya datang kemari di sekolah Bapak di SMK Anak Bangsa ini adalah untuk melaksanakan apa yang sudah kita MOU-kan beberapa hari yang lalu mengenai coaching Pak Kepala Sekolah. Jadi dalam kesempatan ini kita akan coaching. Ya. Terima kasih sudah datang di SMK Anak Bangsa, Pak, untuk melaksanakan program coaching klinik ini. Tentu program ini sangat bagus untuk SMK Anak Bangsa. Tentunya lebih Bapak kemarin memaparkan apa tujuan program ini, bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan ini tidak hanya diperuntukkan bagi SMK Anak Bangsa ya Pak, ya, tapi untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Saya harapkan supaya semua sekolah yang negeri maupun swasta itu dilaksanakan coaching. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bagaimana ceritanya dengan sekolah Bapak yang Bapak pimpin selama ini? Ya, alhamdulillah sejauh ini SMK Anak Bangsa bisa berjalan dengan baik Pak. Tingkat kehadiran guru ada segi sarana dan prasarana, terus SDM juga sudah semua guru produktif maupun non produktif itu sudah berijazah S1 dan ada beberapa yang S2 juga. Dari segi fasilitas, alhamdulillah kami ruang kelas kami sudah tercukupi, ada 11 ruang kelas, terus ada ruang praktik siswa dan sebagainya. Cuma meskipun fasilitas dan sebagainya sudah lumayan representatif lah untuk sekolah swasta Pak. Cuman pasti setiap lembaga itu ada permasalahan. Bentar Bapak. Jadi Pak Kepala Sekolah, beberapa hari yang lalu Bapak kan menelpon saya untuk datang di sekolah Bapak untuk dilaksanakan coaching. Lalu apa tujuan Bapak menelpon saya untuk melaksanakan kegiatan coaching Pak Kepala Sekolah? Nah, tentu tujuannya Pak adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di SMK Anak Bangsa. Karena dari MOU yang Bapak berikan kemarin itu saya mempelajari, melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di SMK Anak Bangsa, sehingga ketemulah permasalahan tersebut. Nah, tentu permasalahan kan harus dicari solusinya. Nah, salah satu solusinya adalah dengan minta bantuan Bapak untuk memberikan coaching terhadap permasalahan di SMK Anak Bangsa. Kalau boleh saya tahu apa permasalahan yang dihadapi Bapak Kepala Sekolah di sekolahnya? Dari sekian banyak permasalahan yang timbul dari analisa yang kami lakukan Pak, ada salah satu permasalahan yang paling urgen menurut kami di SMK Anak Bangsa yang kaitannya dengan tingkat kehadiran siswa di SMK Anak Bangsa yang menurut kami itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Sekedar saya informasikan Pak, bahwa dari 100% tingkat kehadiran siswa itu rata-rata per hari itu yang hadir ke sekolah ada 75%. Nah, ada 25% yang tidak hadir ke sekolah. Nah, tentu nanti kita berharap itu yang bisa Bapak berikan solusi terkait dengan. Tadi Bapak menjelaskan bahwa tingkat kehadiran siswa Bapak itu 75%. Kemudian yang 25% itu berarti kan tidak rajin masuk. Tidak rajin masuk ya. Kira-kira apa penyebab daripada siswanya sehingga yang 25% itu tidak rajin masuk Pak Kepala Sekolah? Dari hasil diskusi saya dengan wali kelas, dengan guru juga Pak, termasuk juga dengan guru BK, ada beberapa penyebab kenapa siswa kami tingkat kehadirannya tinggi menurut kami, tingkat ketidakhadirannya tinggi menurut kami Pak, yang 25% itu. Pertama ada permasalahan ekonomi Pak, pertama permasalahan ekonomi. Rata-rata siswa kami berasal dari kalangan menengah ke bawah. Terus ada pekerja petani, ada yang jadi buruh migran di luar negeri, TKI dan TKW, terus
Itu yang pertama terkait masalah ekonomi. Ada juga masalah demografi atau masalah jarak kondisi. Banyak siswa kami yang tidak hanya berasal dari lingkungan SMK Anak Bangsa Praia Tengah, tapi ada juga siswa kami yang berasal dari Kecamatan Pujut sana Pak, yang jauh. Terus ada yang dari Kopang, ada yang dari Mujur, terus ada yang dari Pringgerate juga Pak. Nah itu jarak itulah yang menjadi salah satu penyebabnya. Karena jarak yang terlalu jauh, terus didukung dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, kadang mereka motornya rusak, terus bensinnya tidak ada untuk ke sekolah dan sebagainya. Di situ yang masalah demografi Pak. Ada juga permasalahan sosial kaitannya dengan kondisi keluarga mereka yang broken home Pak. Banyak dari anak kami yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Ada yang ya orang tua lengkap maksud saya. Ada yang tinggal bersama ibunya saja, orang tuanya saja, bapaknya saja. Terus ada juga yang tinggal tidak bersama orang tuanya, tinggal bersama kakeknya. Bahkan ada dulu pernah siswa kami itu dia tinggal sendiri ngekos. Orang tuanya orang tuanya di Malaysia, dia tinggal bersama adiknya di tempat kos-kosan. Nah, sepertilah kondisi. Baik Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada dua penyebab daripada siswanya yang 25% itu tidak rajin masuk ya. Iya. Yang dapat saya tangkap Pak Kepala Sekolah, yang pertama adalah tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi daripada keluarga siswa Bapak. Kemudian jarak jauh. Jarak tempuh antara sekolah dengan rumah itu jauh. Ya, sehingga transportasi terganggu ya. Ya. Nah, ya kemudian yang kedua, apalagi pas musim hujan, Pak. Iya, apalagi musim hujan. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah berasal dari keluarga yang broken home. Cukup banyak keluarga yang broken home ya, Pak. Lumayan, ya. Cukup banyak, mungkin 40 sampai 50%. Oh iya. Nah, dari dua permasalahan yang tadi yang menyebabkan siswa Bapak itu tidak rajin masuk atau malas yang 25% itu, apa langkah-langkah Bapak yang sudah dilakukan dalam yang pertama itu, dalam tingkat ekonomi dan jarak tempuh daripada siswanya itu? Ada beberapa langkah yang kami lakukan selama ini Pak terkait untuk menangani permasalahan terkait dengan ekonomi yang tadi itu. Yang pertama itu kami menjalin, cuman sebelum ke sana Pak, perlu saya informasikan bahwa kalau diklasifikasikan, dikelompokkan, siswa kami di SMK itu terbagi menjadi dua Pak. Ada yang siswa binaan yayasan. Nah ini yang siswa binaan yayasan ini mereka full 100% ditanggung oleh sekolah, oleh yayasan. Mereka dikasih uang makan, kebutuhan sehari-hari, mereka dikasih transportasi, uang belanja dan kebutuhannya yang sehari-hari itu full 100% ditanggung oleh yayasan. Tapi itu jumlahnya tidak banyak Pak. Ya, ini terkait dengan kemampuan yayasan kami untuk menanggung mereka. Kebetulan yayasan kami Anak Bangsa ini itu memiliki jaringan di Belanda Pak. Bagus sekali itu Pak Kepala Sekolah, sampai luar negeri. Alhamdulillah. Kantor cabangnya di Belanda Pak, kantor pusatnya di Indonesia. Oh, kantor pusatnya di Indonesia, cabangnya di Belanda. Wah, hebat sekali itu Pak Kepala Sekolah. Tapi jangkauan yayasan itu tidak 100% Pak. Untuk mampu menampung, untuk mampu menanggung jumlah siswa SMK Anak Bangsa yang 320 itu. Nah, itu kelompok yang pertama yang 100% dapat beasiswa dari yayasan. Terus yang kedua itu siswa yang reguler. Artinya mereka mereka sekolah di SMK Anak Bangsa atas biaya sendiri, tidak ada intervensi yayasan di sana, dan sejauh ini itulah siswa yang bermasalah terkait dengan tingkat kehadiran ini. Nah, untuk masalah yang terkait kemudian yang tadi kan yang yayasan tadi itu. Nah sekarang yang reguler, bagaimana mengatasi permasalahannya? Sejauh ini yang kami lakukan itu kami menjalin komunikasi pertama dengan wali kelas. Kami minta, termasuk juga dengan guru BK juga, kami minta mereka untuk melakukan analisis apa penyebab
tingkat kehadiran anak yang 25% itu rendah. Nah, setelah dilakukan analisis, nah kami melakukan rapat dengan wali kelas, termasuk dengan manajemen yayasan. Kami minta beliau untuk ikut rapat mencari permasalahan ini. Nah, setelah rapat, dan ini rutin kami laksanakan, paling cepat itu sekali sebulan, paling lama sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Setelah kami rapat, kami temukan solusi. Menurut kami tentunya. Nah, setelah ditemukan solusi itu, salah satu solusi yang pernah kami lakukan selama ini, Pak, itu dengan melakukan komunikasi kembali dengan orang tua. Nah, komunikasi dengan orang tua, kami menelpon, kalau yang memungkinkan untuk ditelepon, kami cari solusinya dengan lewat telepon. Tapi kalau tidak memungkinkan, kami akan home visit, untuk melakukan kunjungan rumah untuk mengatasi permasalahan ini. Namun itulah beberapa usaha kami, Pak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau ada yang berhasil, alhamdulillah. Yang tidak, oke. Tadi Bapak Kepala Sekolah dengan berbagai macam langkah alternatif yang dilakukan untuk mengubah yang persentasenya 25% itu, mengubah menjadi naik menjadi atau turun menjadi turun sehingga nanti akan menjadi 100%. Tapi harapan itu kan masih belum belum. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah ke depan supaya nanti targetnya yang 100% itu bisa tercapai pada anak yang jarak tempuh antara sekolah dengan rumah jauh? Tentu permasalahan itu menjadi bahan pemikiran atau bahan diskusi kami saya selaku kepala sekolah dan manajemen yayasan itu, Pak. Saya ada impian besar dari yayasan itu. Semoga mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang SMK Anak Bangsa bisa punya asrama, sehingga di asrama itulah dia akan dikhususkan bagi anak-anak yang 25% tadi, bahkan 100% mungkin. 100% anak-anak tinggal di asrama, sehingga kami bisa melakukan kontrol penuh terhadap aktivitas mereka selama 24 jam. Kami bisa mengontrol mereka, bukan program-program pembinaan dan sebagainya. Cuman ini adalah PR besar, Pak. PR besar karena banyak imbasnya nanti kalau harus membuat asrama. Tentu nanti akan mungkin kalau tidak 100% pondok pesantren, mungkin semi pondok pesantren untuk di SMK Anak Bangsa, dan itu impian besar kami. Oke, Kepala Sekolah, terima kasih. Nah, kita kembali ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua tadi itu bahwa anak yang berasal dari keluarga yang broken home, yang disebabkan ditinggalkan oleh orang tuanya ke luar negeri, kemudian ada yang punya ibu tiri, ada yang tinggal sama kakek, sama saudaranya. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Bapak untuk bisa menurunkan angka persentasenya di bagian yang kedua ini? Sejauh ini yang sudah kami lakukan, Pak, yang sudah kami lakukan dan hasilnya baik, cuman belum optimal. Kami lakukan pemanggilan terhadap penanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab ke anak tersebut, misalnya yang berkasih tadi, pamannya atau kakeknya, nenek bibinya. Nah, kami panggil mereka datang ke sekolah, menjelaskan kondisi putra putrinya atau siswinya, bahannya jarang masuk dan sebagainya. Nah, di diskusi itulah kami di pemanggilan itulah kami lakukan diskusi bagaimana mencarikan solusi terkait permasalahan yang tadi itu. Baik Pak Kepala Sekolah. Tadi sudah itu kan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, kalau kedepannya seperti apa, Bapak punya program untuk menuntaskan persentase yang 25% itu? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi itu, Pak. Solusi 5-10 tahun yang akan datang tadi itu terkait dengan pengadaan asrama di SMK Anak Bangsa, sehingga jarak atau kondisi ekonomi sudah tidak menjadi permasalahan, dan di asrama itu mungkin nanti sifatnya full subsidi, Pak, full beasiswa lah.
mereka bisa tinggal dengan gratis. Dan perlu saya informasikan Pak bahwa siswa yang sekolah di SMK Anak Bangsa ini 100% gratis. Artinya mereka tidak bayar SPP, mereka tidak bayar bangunan, mereka tidak luar biasa itu Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Artinya siapapun bisa sekolah di SMK Anak Bangsa tanpa takut harus memikirkan biaya bulanan. Wah, hebat ya. Mereka ke SMK Anak Bangsa hanya memikirkan uang transport saja. Baik Bapak Kepala Sekolah, jadi atas perbincangan kita, atas coaching kita yang kita laksanakan dalam kesempatan ini, tadi sudah menjelaskan kepada saya mulai dari tujuan, kemudian rencana tindak lanjutnya, kemudian mengidentifikasi siswanya yang memiliki tingkat kehadirannya sangat rendah, itu yang 25%, ya. Kemudian kita sudah sekarang ini masuk ke ujung, Pak Kepala Sekolah. Jadi sudah menjelaskan dari awal sampai dengan akhir. Maka sebab itu saya menginginkan suatu kesimpulan dari coaching yang kita laksanakan dalam kesempatan ini. Bisa enggak Bapak Kepala Sekolah memberikan suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan atau kita coachingkan dalam kesempatan ini? Tentu kalau saya boleh memberikan kesimpulan Pak. Semoga dengan adanya coaching training ini akan memberikan pencerahan kepada saya pribadi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di SMK Anak Bangsa, dan tentunya permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa dicarikan solusinya seperti yang sudah saya sampaikan. Semoga 5 atau 10 tahun akan datang SMK Anak Bangsa bisa punya asrama, dan kalau SMK Anak Bangsa sudah punya asrama, tentunya permasalahan terkait tingkat ketidakhadiran yang tinggi itu akan bisa teratasi di SMK Anak Bangsa. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah luar biasa. Ya, sudah berapa tahun memimpin sekolah? Saya dari 2015 Pak. 2015, berarti sudah 7 tahun. Masih 8 tahun. Ya, sampai dia bisa menjalin hubungan kerjasama dengan dari Belanda, luar negeri dari Belanda. Ya, terima kasih Kepala Sekolah. Semoga sukses selalu. Terima kasih juga atas kunjungannya Pak. Ya, jangan bosan-bosan datang ke SMK Bangsa. Oke, Pak Kepala Sekolah. Ya. SMK bisa. SMK bisa.